Sudah muncul soalnya? Oke ya, berarti sudah muncul. Nah, langsung saja kita mulai ya. Soal nomor 8 ya. Nah, soal nomor 8 ini persamaan 24x kuadrat plus 25x min 47 dibagi ax min 2 sama dengan minus 8x minus 3 dikurangi dengan 53 per ax min 2 ya. Nah, persamaan ini katanya bernilai benar ya. Jadi persamaan ini bernilai benar atau berlaku untuk semua nilai x kecuali x-nya 2 per A ya. Karena kalau x 2 per A si persamaan ini tidak berlaku. Kenapa? Karena untuk x 2 per A itu akan menyebabkan penyebut jadi 0. Kalau penyebut 0 maka sistemnya menjadi tidak terdefinisi ya. Kita tahu yang namanya pecahan ya, penyebut itu syaratnya adalah tidak boleh 0 ya. Nah, baiklah kita tuliskan kembali soalnya. Nah, di sini nomor 8 ya. Bentar, ini warnanya kita ganti dulu. Nomor 8 ya. Nah, untuk nomor 8 ini kita punya 24x kuadrat plus 25x dikurangi 47 ya. Nah, ini dibagi dengan ya, dibagi dengan ax min 2 ya. Dibagi ax min 2. Nah, ini sama dengan minus 8x minus 3 minus lagi alias dikurangi 53 per ax min 2 ya. 53 dibagi dengan ax min 2 ya. Nah, kalau kita lihat ya, pecahan yang sebelah kiri penyebutnya adalah ax min 2 ya. Nah, sementara yang sebelah kanan yang satu tidak ada penyebutnya ya, yang satu lagi memiliki penyebut yang sama yaitu ax min 2. Nah, maka untuk bagian min 8x min 3 kita buat supaya mengandung penyebut yaitu ax min 2 ya. Maka di sini kita tuliskan kembali ya. Untuk yang ruas kirinya tetap sama ya ini. Nah, untuk ruas kanannya yang ada minus 8x min 3 ini kita ubah ya. Nah, jadi yang ada min 8x min 3 kita ubah menjadi min 8x min 3 ya. Nah, ini kita kalikan dengan ax min 2 ya. Dibagi dengan ax min 2 ya. Artinya ya secara nilai tidak berubah ya, karena kali ax min 2 dibagi ax min 2. Jadi tetap saja nilainya minus 8x minus 3. Hanya dengan dibuat seperti ini bentuknya jadi memiliki penyebut ya, sehingga dia akan sama dengan yang ruas kiri dan sama juga dengan yang sebelah kanannya, yaitu minus 53 dibagi ax min 2. Nah, maka dari sini ini bisa kita tuliskan kembali yang ruas kirinya tetap ya. Yang ruas kirinya tetap. Kemudian untuk yang ruas kanan karena penyebutnya sudah sama ya, maka ini bisa kita satukan ya. Nah, ini bisa kita satukan yaitu per ax min 2, sehingga nanti didapatkan bahwa ruas kiri dan kanan penyebutnya sudah sama ya, yaitu ax min 2. Sedangkan pembilangnya kita kalikan dulu nih, minus 8x dengan ax ya. Nah, sehingga nanti dapatnya adalah
minus 8a x kuadrat, minus 8a x kuadrat. Nah, kemudian ya minus 8x kita kalikan dengan minus 2 ya. Nah, jadi dapatnya plus 16x ya. Nah, nanti dapatnya ini plus 16x ya. Nah, berikutnya min 3 dikalikan dengan AX ya. Jadi berikutnya minus 3 ini dikalikan dengan AX. Dan nanti minus 3 kali min 2 ya. Minus 3 dikalikan AX jadi min 3AX. Minus 3 kali min 2 ini plus 6 ya dikurangi 53 ya. Nah, nanti akan kita peroleh ya si bentuk akhirnya itu yang ruas kanan ya, yang ruas gini aja yang paling gampang ya. Kita lihat karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya juga sama. Kalau pembilang sama, maka bagian-bagian dari atau komponen dari pembilang juga sama. Contohnya ya, di pembilang yang sebelah kiri, ruas kiri ada 24 kali x kuadrat ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan ada minus 8ax kuadrat ya. Ini ada minus 8ax kuadrat. Nah, berarti di sini harus berlaku bahwa 24 itu sama dengan minus 8a ya. Nah, jadi kita tuliskan ya bahwa 24 itu sama dengan minus 8a. Dengan demikian a-nya adalah 24 bagi min 8 yaitu minus 3. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa 2A plus 5 ya. 2A plus 5 berarti 2 kali negatif 3 plus 5 ya. Hasilnya adalah negatif 6 plus 5 sama dengan negatif 1 ya. Nah, dengan demikian untuk soal nomor 8 kita pilih jawaban B yaitu negatif 1 ya. Nah, yang perlu diketahui ya bahwa di sini nanti yang sama tidak hanya 24x kuadrat dengan min 8ax kuadrat ya. Semua bagian juga nanti sama ya. Sebagai contoh, di ruas kiri ada negatif 47. Nah, di kanan itu ada 6 dikurangi 53 ya. 6 dikurangi 53 kan sama juga ya, yaitu minus 47. Nah, kemudian di ruas kiri ada 25x ya. Nah, kalau di sini 16x min 3ax ya. Atau boleh ditulis 16 dikurangi 3a kemudian dikalikan x ya. Nah, kalau kita tulis 16 min 3a sama dengan 25 ya. Nah, nanti akan diperoleh bahwa 3a adalah minus 9, a-nya minus 3 sama juga ya. Nah, itu untuk soal nomor 8 ya, silakan kamu dicatat dulu. Kita bersiap-siap untuk nomor 9 ya. Nomor 9, 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10 ya. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk soal nomor 9, pertama kita lihat dulu ya ruang sampel ya. Kita lihat dulu ruang sampel. Untuk ruang sampel untuk 2 dadu ya.
Nah, ruang sampel untuk pelemparan dua dadu bisa dibuatkan dalam tabel seperti yang ditunjukkan di sini ya. Nah, tabel ini menunjukkan ruang sampel untuk pelemparan dua dadu ya. Jadi dadu pertama dan dadu kedua. Jadi nanti dadu pertama satu, yang kedua bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam ya. Sehingga nanti muncul ya pasangan ya satu satu, satu dua, satu tiga dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin mencari ya berapa sih peluang muncul mata dadu berjumlah 7 ya. Nah, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 ya, atau kita sebut saja P7 ya. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah banyaknya ya kejadian mata dadu berjumlah 7 ya. Nah, berjumlah 7 itu bisa kita tandai ya. Di sini akan Bapak tandai dengan tanda merah ya. Ini 61, 52, 43, 34, 25 dan 16 ya. Itu semua akan menghasilkan jumlah mata dadu 7 ya. Nah, berarti kan ada 6 ya. Jadi ada 6 kejadian ya. Jumlah mata dadu 7. Nah, sedangkan seluruh kejadian ya itu adalah 36 ya. Seluruh kejadiannya 36, maka dapatnya adalah 1/6. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau 10 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 ya. Nah, nanti pembaginya banyaknya kejadian total kan tetap ya 36 ya. 36. Nah, untuk pembilangnya ya di sini akan misalnya Bapak tandain dengan ungu yang jumlahnya 10 ya. Jumlah 10 itu ada 64, 55, 46. Jadi ada 3 ya. Jadi banyaknya kejadian mata dadu berjumlah 10 ada 3. 3/36 ya. 3/36 itu adalah ya 1/12 ya. 1/12. Nah, atau kalau kita lihat di pilihan sih tidak harus disederhanakan ya. Berarti nanti akan kita gunakan ya yang P7-nya 6/36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7 dan mata dadu berjumlah 10 adalah 3/36. Yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau 10 ya. Nah, 7 atau 10. Nah, kalau atau maka ini prosesnya dijumlahkan ya. Jadi peluang muncul mata dadu 7 atau 10 itu adalah P7 ya plus P10. Kalau dan itu dikalikan ya. Jadi di sini dapatnya 6/36 kemudian ditambah 3/36, maka hasilnya 9/36. Dan ini sesuai dengan pilihan B, yaitu 9/36. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu. Kita siap-siap dengan soal berikutnya, yaitu nomor 10 ya.
Kita tunggu dulu ya, mau di copy dulu soal nomor 10-nya, khususnya gambarnya ya. Ya, ini gambar untuk versi yang lebih besar ya supaya jelas. Nah, perhatikan gambar ya, segitiga ABC, siku-siku ya sama kaki dengan panjang AB sama dengan BC yaitu 3 cm. Sementara AD adalah garis bagi sudut A. Berapa panjang BD ya? Nah, di sini ada berbagai titik ya, kita tambah saja satu titik, yaitu ini ya, kita bernama titik E ya, karena sudah ada ABCD ya. Nah, kemudian untuk datanya ya, AB itu 3 ya, untuk AB ini adalah 3 ya. Nah, AB ini panjangnya 3 ya. Nah, kemudian BD ya, maaf BC ya, BC juga ini 3 ya. Nah, maka dengan menggunakan Pitagoras ya, dengan menggunakan Pitagoras kita bisa mencari panjang sisi miring AC ya. Kalau AB-nya 3, BC-nya 3, maka dengan Pitagoras didapat AC-nya adalah 3 akar 2 ya. Jadi dapatnya AC 3 akar 2. Nah, berikutnya ya, kita perhatikan segitiga ABD ya. Perhatikan segitiga ABD ya, ABD ya. Segitiga ABD. ABD ya. Dan segitiga AED. ABD dan AED ya. Jadi ini coba kita perhatikan segitiga ABD dan AED. Nah, pada segitiga ABD dan AED ada sisi yang dimiliki bersama ya, yaitu sisi AD ya. Sisi AD. Nah, sekarang perhatikan ya bahwa pada segitiga ABD ya, pada segitiga ABD itu kan sudah ada sisi yang sama AD ya. Jadi Bapak tulis ya AD sama dengan AD gitu ya. Maksudnya AD pada segitiga ABD dengan AED itu sama. Nah, kemudian kita lihat panjang AB ya, panjang AB pada segitiga ABD ya. Nah, AB itu ya kalau secara trigonometri bisa ditulis sebagai AD kosinus sudut yang lambangnya bulat ya. AB adalah AD kali kosinus sudut yang lambangnya bulat itu ya, yang A dibagi 2. Sementara kalau kita lihat AE ya, AE itu adalah ya AD ya cos ya, AD cos sudut yang bulat juga ya. Jadi perhatikan AED, AE itu adalah AD cos sudut yang bulat. Maka ya karena AE AD cos sudut yang bulat, AB adalah AD cos sudut yang bulat, maka pada segitiga ABD ya, selain AD sama dengan AD, berlaku juga AB-nya ya. AB-nya ini sama dengan AE ya. AB sama dengan AE. Kebetulan AB tadi 3 ya, maka otomatis AE pun nanti nilainya adalah 3 ya. AE itu nilainya adalah 3. Nah, kemudian ya yang berikutnya adalah BD pada segitiga ABD ya. BD pada segitiga ABD ya. Secara trigonometri BD adalah ya AD sinus ya. AD sinus sudut yang bulat. Sementara pada segitiga AED, ED adalah AD ya. Sama kali sinus sudut yang bulat ya. Maka di sini pun ya berlaku bahwa BD sama dengan AD ya. Dan ini yang dicari ya. Ini yang dicari BD sama dengan ED ya. BD sama ED
Nah ini ya, ini ditanya berapa gitu ya. Nah perhatikan ya bahwa AB sama dengan AE, AD sama dengan AD, BD sama dengan ED ya. Maka ya boleh kita katakan segitiga ya, segitiga ABD dengan AED itu sebangun ya. Jadi ABD dengan AED itu segitiganya adalah sebangun ya. Nah, jadi dari fakta-fakta tersebut ya, kita menyimpulkan segitiga ABD sama dan sebangun ya, atau kongruen istilahnya dengan segitiga AED ya. Nah, sekarang tugas utama kita adalah mencari panjang BD ya. Mencari panjang BD sama saja dengan mencari panjang ED ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep luas segitiga ya. Bahwa luas segitiga ABC ya keseluruhan nih. Luas segitiga ABC keseluruhan sama dengan luas segitiga ABD. Luas segitiga ABD tambah luas segitiga ACD ya. Luas segitiga ACD ya. ACD. Luas segitiga ABC ya, luas segitiga ABC itu adalah setengah ya kali alasnya BC 3 dikali tingginya 3 yaitu BA. Luas segitiga ABD itu setengah kali panjang BD ya, dikali tingginya 3. Lalu luas segitiga ACD setengah kali alasnya adalah AC ya. Alasnya AC 3 akar 2. Tingginya adalah ED ya. Nah, di mana ED dengan BD itu tadi sama ya. Ini BD, ini ED, nilainya sama. Perhatikan baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama ya di setiap bagiannya itu mengandung angka setengah kali 3 ya. Nah, maka ya ini bisa dicoret, ini setengah kali 3, ini setengah dikali 3 ya. Ini setengah kali 3, ini setengah kali 3 ya. Nah, sehingga yang tersisa di sebelah kiri itu adalah 3 saja. 3 sama dengan BD ya. Ditambah ya akar 2 ya, akar 2 kali ED. Nah, ED dengan BD itu sama ya. Lihat BD dengan ED sama. Jadi ED-nya bisa diganti dengan BD ya. Atau bisa kita tulis ya bahwa 3 itu adalah BD kali akar 2 plus 1 ya, atau 1 plus akar 2. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh apa yang dicari ya. Kita kan nyarinya BD ya. Nah, maka BD itu adalah 3 dibagi dengan ya. Ini baginya kita pakai garis saja supaya rapi ya. Nah, 3 dibagi akar 2 plus 1 atau 1 plus akar 2. Akar 2 plus 1. Nah, kalau ya ada akar di bawah ini kan tidak rasional ya. Untuk merasionalkannya biasanya dikali dengan sekawannya, yaitu akar 2 min 1 per sama ini juga akar 2 min 1 ya. Nah, sehingga untuk pembilangnya ya nanti akan diperoleh pembilangnya itu 3 kali akar 2 min 1 dapatnya adalah 3 akar 2. Maaf terlalu kecil ya. 3 akar 2 dikurangi 3. Sementara penyebutnya akar 2 kuadrat yaitu 2 kurangi 1 kuadrat 1 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 2 dikurangi 3 ya. 3 akar 2 kurangi 3. Dan ini sesuai dengan pilihan B
soal nomor 10. Nah, karena ini mah rada lumayan ya, silakan Bapak beri waktu lebih lama untuk mencatat ataupun mengamati ya apa yang harus dihitung di soal ini ya, silakan diamati. Nah, kalau belum mengerti boleh ditanyakan. Oh, ini Tia ya, 2 min 1-nya diapain ya. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau pada penyebut suatu pecahan ada akar, nah itu harus dihilangkan akar pada penyebut itu dengan dirasionalkan, yaitu dengan dikalikan sekawan. Kenapa akar 21 itu dikalikan dengan akar 2 min 1 ya? Karena itu sekawannya ya. Sekawan dari akar 21 adalah akar 2 min 1. Nah, lalu kenapa jadi 2 min 1 ya? Ini asal muasalnya pakai rumus kalau kita punya A plus B dikalikan A min B ya, itu kan jadi A kuadrat kurangi B kuadrat ya. Nah, maka kalau Bapak punya akar 21 kali akar 2 min 1, maka hasilnya adalah akar 2 di kuadrat kurangi 1 di kuadrat. Akar 2 di kuadrat itu 2, dikurangi 1 kuadrat itu 1, maka hasilnya 1 ya. Ya 2 min 1-nya itu 1 ya. Apakah bisa diterima atau cukup jelas untuk Mutia? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Cuma yang lain sama juga ya, kalau ada yang belum jelas atau bingung datangnya dari mana atau bagian yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Kita lanjutkan dengan nomor 11. Nomor 11, 4 buah lingkaran A, B, C, dan D berturut-turut memiliki jari-jari 2, 4, 6, dan 10 cm. Perbandingan luas daerah berwarna gelap dengan tidak gelap ya. Perbandingan luas daerah berwarna gelap dan tidak gelap. Nah, kita lihat dulu datanya untuk soal nomor 11 ini ya. Tadi nomor 11 kita punya data-data jari-jari ya. Jari-jari A adalah 2 cm ya. Kemudian jari-jari B 4 cm. Jari-jari C 6 cm. Dan jari-jari D 10 cm. Nah, sekarang kita hitung dulu ya luas daerah berwarna gelap ya.
Nah, kita akan menghitung dulu luas daerah berwarna gelap ya. Luas daerah berwarna gelap ya. Nah, kita sebut saja namanya L1 ya. Nah, luas daerah berwarna gelap itu adalah ada dua, yaitu antara A dan B ya. Jadi daerah ya, daerah antara A dan B. Satu lagi daerah antara C dan D ya. Daerah antara C dan D. Nah, luas daerah ya antara A dan B ya, luas daerah antara A dan B adalah luas B dikurangi luas A ya, sehingga kita tulis VRB kuadrat kurangi VRA kuadrat ditambah luas daerah antara C dan D adalah luas D kurang C ya, maka kita tulis VRD kuadrat ya dikurangi V kali RC kuadrat ya. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya. V kali RB kuadrat berarti 16 ya. Kurangi V kali RA kuadrat 2 kuadrat 4 ya. Lalu plus V kali RD kuadrat ya. RD itu 10 ya, 10 kuadrat 100. Min V RC kuadrat ya, 6 kuadrat 36 ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ya 16 kurangi 4 ya, itu dapatnya adalah 12. Yang sebelah kanan 100 kurang 36 64 ya. Hasilnya adalah 76 pi ya. Hasilnya 76 pi ya. Jadi 16 pi kurang 4 pi 12 pi, 12 pi tambah 64 76 pi. Nah, lalu kita hitung juga luas daerah tidak gelap ya, luas daerah tidak gelap atau luas daerah terang ya. Kita sebut saja L2 ya. Luas daerah tidak gelap itu adalah daerah A ya. Seluruh daerah A ya, artinya seluruh lingkaran A ya. Seluruh daerah A itu terang atau tidak gelap, dan antara B dan C ya, ditambah daerah antara B dan C ya. Daerah antara B dan C. Nah, maka dapatnya ini adalah VRA kuadrat ya. Ditambah antara B dan C itu ya V kali RC kuadrat kurangi V kali RB kuadrat ya. Nah, VRA kuadrat ya, V kali 2 kuadrat dapatnya 4 V ditambah VRC kuadrat 36 pi ya. Kurangi VRB kuadrat 16 pi ya. Maka hasilnya ya 4 pi tambah 36 pi ya 40 ya. 40 kurangi 16 24 ya. Jadi dapatnya 24 pi. Nah, yang ditanyakan luas gelap berarti ya L1 dibagi L2 ya. Maka dapatnya adalah 76 pi ya dibagi dengan 24 pi ya. Bagi 24 pi. Nah, ini dapatnya ya karena ada pi ya, berarti sama-sama ada pi, kita coret ya. 76 dan 24 sama-sama kelipatan 4 ya. 76 kalau dibagi 4 38 19 ya. Dapatnya adalah 19. 24 bagi 4 adalah 6 ya. Nah, jadi jawabannya 19 banding 6. Itu untuk soal nomor 11 ya. Jadi jawabannya 19 banding 6. Nah, silakan dilihat dulu. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Jangan ragu ditanyakan.
Nah, baiklah kita lanjutkan dengan soal nomor 12 ya. Nah, untuk soal nomor 12 ini ya terkait dengan sudut ya, sudut. Soalnya adalah nilai X pada gambar berikut adalah berapa ya. Nilai X pada gambar berikut adalah berapa. Nah, perhatikan ya bahwa di sini ada sudut yang gampang dulu 65 ya, misalnya ini ada 65. Nah, di sini ya di sebelahnya ini 115. Kenapa 115? Supaya kalau dijumlahkan dengan 65 jadi 180 ya, karena kan 65 dengan 115 membentuk garis lurus sehingga disebut sudut pelurus ya. Nah, kalau 80 ya tentu ini lebih mudah ya. Ini dengan 100 ya. Ya totalnya 80 ya. Nah, kalau yang namanya X ya tentu dengan 180 min X ya. Jadi X dengan 180 min X kalau dijumlahkan ya jadi 180 ya. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa pada segi 4 ini ada 4 titik sudut. Kalau dijumlahkan totalnya harus 360 ya. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan, Bapak mulai dari 100 dulu ya. 100 tambah 115 tambah 180 dikurangi X ditambah 77 ya. Itu totalnya harus 360 ya. Totalnya 360. Nah, yang paling gampang ya, yang kiri biarin dulu ya. Nah, nanti X-nya ke kanan ya. Jadi 100 plus 115 plus 180 plus 77 min 360 itu sama dengan X ya. Nah, maka nilai X-nya itu bisa kita hitung ya dari sini. Nah, kalau ya kita hitung berapa nilai X pada soal tersebut, nah nanti akan diperoleh hasilnya adalah 112 ya. Jadi 112 sama dengan X ya. Maka nomor 12 jawabannya adalah E, yaitu 112. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Untuk soal nomor 13, perhatikan daftar harga dan besar diskon pada tabel berikut ya. Barang X harga aslinya 80.000, barang Y harga aslinya 100.000. Kalau di toko Wajada ya, untuk barang X ya harganya 80.000, diskon 25% ya. Untuk barang Y harga 100.000, diskon 10%. Di toko Rukopedia beda lagi diskonnya ya. Di toko Bukalapak, Topi maupun Akibaba semua sama ya. Ada diskonnya ya. Nah,
Untuk menghitungkan pertanyaannya ya, Amir membeli sebuah barang X dan sebuah barang Y di toko yang sama ya. Jadi X dan Y dibeli dari toko yang sama. Kalau Wajada dua-duanya Wajada, kalau Topi dua-duanya Topi ya. Di toko manakah Amir harus berbelanja agar diperoleh harga total yang paling murah ya. Kita ingin mencari harga total dari X dan Y yang paling murah. Nah, maka ya yang harus kita perhatikan itu ya, kita akan tuliskan saja ya supaya mudah di sini. Sebentar ya, ini agak lama dikit. Kita mulai dari pilihan A ya, di toko Wajada ya. Nah, di toko Wajada ya, kita harus menghitung berapa ya harga total barang X dan Y ya. Harga total barang X dan Y setelah diskon ya. Nah, itu nanti sama dengan ya, untuk di toko Wajada ya, harga total barang X dan Y setelah diskon ya. Pertama barang X harganya 80.000 ya. 80.000 ya. Nah, itu harus kali berapa ya? Kalau diskonnya 25% ya. Diskonnya 25%, perhatikan, maka yang kita bayarkan 75% ya. Nah, 75% itu ya boleh ditulis sebagai 3/4 ya. Kemudian ditambah ya, untuk barang Y 100.000 ya, 100.000 ya, dikali juga ya barang Y diskonnya 10%, berarti yang kita bayarnya 90% ya. Maka nanti dapatnya ya 80.000 kayak 75%. 75% itu kan 3/4 ya. 3/4 dari 80.000 60.000 ya. Jadi 60.000 ditambah 100.000 kali 90% ya 90.000 ya. Nah, jadi nanti harganya kalau beli di toko Wajada itu setelah diskon 150.000 ya. Nah, sekarang kita pindah ke toko berikutnya ya. Nah, kita lihat di toko yang berikutnya, Rukopedia. Di toko Rukopedia diskon X 20%, jadi yang dibayarnya 80%. Lalu barang Y diskonnya 15% ya, jadi yang dibayar 85%. Nah, jadi nanti akan diperoleh ya 8 kali 8 64 ya, 64. Ya, yang dibayarkannya ya 80.000 kali 80%, 64.000 ya. Kok hilang. Nah, ditambah 100.000 ya harga barang Y, diskonnya 15%, yang dibayar 85 ya. Nah, jadi dapatnya 85. Kalau dijumlahkan 85 dengan 64 itu 149. Nah, itu di Rukopedia ya. Jadi bedanya 1.000 dengan di Wajada. Sekarang kita lihat C.
Untuk C itu di toko Bukalapak. Harga total barang X dan Y 80.000 kali 85% ya. Kenapa 85%? Karena diskonnya 15 yang dibayar 85. Lalu diskonnya 20 ya, berarti kali 80 ini. 80 kali 85 ditambah 80.000 ini ya. Nah, coba kita kalikan dulu ya, berapa sih 85 kali 8. Nah, dapatnya 68 ya. Nah, jadi hasilnya 148. Nah, itu C ya, lebih murah ternyata ya. Sekarang D, gimana dengan D? D itu di topi ya. Di toko topi. 80.000 kali diskonnya hanya 10% di topi itu. Berarti yang dibayarnya 90% ya. Nah, lalu ya maaf yang tadi ada yang nggak pakai persen ya ini. Nah, kemudian yang D di topi T 80.000 kasih 50% tambah 100.000. Nah, ini diskonnya gede ya, 75%. Oh. Nah, 80 kasih 72 ya, ini 72. Kemudian 75 ya. Sehingga totalnya 147. Dan yang terakhir E ini ya. E ini di toko Akibaba. Is. Nah, untuk di toko Akibaba harga X diskonnya 12,5. Berarti yang harus dibayar 87,5. Kemudian yang satu lagi 22,5. 22,5. Jadi ini 77,5. Nah, nanti ya kalau dikalikan ya yang namanya 875 ya dikalikan dengan 8 ya, 875 kali 8 ya. Nah, dapatnya ini pas ya. 70 ya. Jadi pas dapatnya 70.000, tentunya ditambah 100.000 kali 77,5 ya. Ya, ini 77.500 ya. Nah, maka kalau dilihat di sini ya, yang ditanyakan itu kan apa namanya? Yang ditanyakan itu di toko mana harga paling murah ya. Nah, maka kalau kita lihat ya di sini bahwa yang paling murah itu jelas sekali adalah di toko topi ya. Nah, ini yang paling murah ya.
Nah, jadi kita pilih jawabannya D ya. Topi ya. Di topi. Nah, baiklah ya, kita lanjut lagi ya ke format yang sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 14 ya, ke nomor 13 tadi kan memanjang ya soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 14. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Perhatikan data-data pada tabel berikut ini. Jadi data ini menunjukkan jumlah siswa SMK 4 tahun karya prima. Nah, ini distribusi siswanya berdasarkan kelas dan jenis kelamin ya. Kelas 1 laki-laki 303, perempuan 259 dan seterusnya ya. Sehingga total laki-laki 860 dan perempuan 540. Jika total jumlah siswa adalah 15% lebih banyak daripada jumlah siswa 5 tahun yang lalu, maka jumlah siswa 5 tahun yang lalu adalah, nah perhatikan ya, total jumlah siswa sekarang ya, total jumlah siswa adalah 15% lebih banyak daripada jumlah siswa tahun lalu ya. Total jumlah siswa sekarang kita sebut sekarang ya. Itu sama dengan ya lebih banyak ya 15% ya. 15% lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi total jumlah siswa sekarang itu adalah total jumlah siswa tahun lalu ditambah ya, ditambah ya penambahannya ya, tambah 15% ya. Tambah 15%. Nah, sekarang kita misalkan ya. Misalkan jumlah siswa 5 tahun lalu ya. Misalkan jumlah siswa 5 tahun yang lalu itu sama dengan A gitu atau P lah, kita sebut saja P ya. Maka ya berdasarkan rumus di atas ya, total jumlah siswa sekarang itu 860 tambah 540 ya. Jadi dapatnya 1400 ya. Dapatnya adalah 1400 ya. Jadi 1400 itu ya jumlah siswa sekarang adalah jumlah siswa tahun lalu P ya ditambah ya 15% ya. Jadi 15 ya persen ya kali P ya. Jadi P tambah 15% ya. Yang disebut 15% tuh 15% kali P ya. Nah, ini kan sama dengan P ditambah 0,15 P. Nah, sama dengan ya P tambah 0,15 P ya, jadinya 1,15 P. Nah, perhatikan ini adalah 1400 ya. Maka mau tidak mau P sama dengan P itu ya jumlah siswa 5 tahun yang lalu ya.
Nah, berarti ya 1400. Nah, dibagi ya. Jadi kan 1400 adalah 1,15 P ya. Maka P 1400 bagi 1,15 ya. Dengan demikian P-nya adalah, Bapak hitung dulu ya. 1217 ya. Dapatnya 1217. Nah, ini mendekati 1220 ya, jawaban C. Nah, itu untuk soal nomor 14. Jadi mudah banget gitu ya mengerjakannya. Silakan ya, kalau ada pertanyaan jangan ragu ditanyakan ya. Nah, untuk soal berikutnya nomor 15 Bapak akan tampilkan dulu ya. Silakan semua mencoba ya. Nah, ini khusus untuk nomor 15. Nah, silakan ya nomor 15 mulai dicoba dulu. Nah, baiklah ya, kita bahas langsung soal nomor 15. A, B, C, D, dan E mempunyai usia yang berbeda-beda ya. A, B, C, D, dan E mempunyai usia yang berbeda-beda. Nah, ini kita tuliskan saja soalnya ya, datanya untuk nomor 15 ya. Nah, datanya apa saja? Umur A saat ini 22 tahun ya. Umur A saat ini 22 tahun. Jadi A sama dengan 22 tahun ya. Lebih muda 5 tahun dibandingkan E ya. Umur A saat ini 22 tahun, lebih muda 5 tahun dibandingkan E. Jadi E-nya itu sama dengan A plus ya 5 ya. Nah, jadi E-nya itu kan lebih tua berarti ya. A plus 5 ya sama dengan 22 plus 5 sama dengan 27 ya. Umur A saat ini 22 tahun, lebih muda 5 tahun dibandingkan E, dan lebih tua 4 tahun dibandingkan D ya. Nah, jadi si D-nya itu 22 ditambah 4 ya, sama dengan 26 ya. Umur A saat ini 22 tahun, lebih muda ya, 5 tahun dibandingkan E, dan lebih tua ya. Bukan ditambah berarti ya. Kan katanya A lebih tua 4 tahun dibandingkan D ya. Berarti D itu A ya 22 tahun lebih tua 4 tahun dibandingkan D. Jadi D-nya 22 kurangi
4 ya. Nah, berarti 18 ya. Jadi kalau A22, D 18 ya, maka si A itu lebih tua 4 tahun daripada D ya. Dan D bukan yang termuda ya. Nah, ini bukan yang termuda. Bukan yang termuda ya. Nah, berikutnya usia termuda dari kelima sahabat ini adalah 15 tahun ya. Nah, usia termuda katanya 15 tahun ya. Berikutnya lagi ya. Usia C dua kali lipat daripada usia B ya. Usia C ya sama dengan 2 kali lipat dari usia B ya. Nah, berarti kan kesimpulannya ya, B-nya yang paling muda ya. Jadi B ya berarti ya, ini berarti B yang paling muda ya. Paling muda. Nah, kalau B yang paling muda ya, maka B itu adalah 15 tahun ya. Jadi B 15 ya. Nah, kalau gitu ya, maka si C sama dengan 2 kali B ya, yaitu 30. Pertanyaannya apa? Bila diurutkan dari yang paling muda ya, diurutkan dari yang paling muda. Nah, paling muda B ya 15, berikutnya 18 D ya. Udah 18, berikutnya 22 ya. Jadi 15 B, berikutnya D 18, berikutnya A ya 22. A 22, berikutnya E 27, dan terakhir 30 itu C ya. Jadi urutannya B D A E C, B D A E C. Dan yang sesuai B D A E C ini adalah pilihan A dan pilihan D ya. Kebetulan sama ya jawabannya. B D A E C. Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya, nomor 16. Nomor 16, 20 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari 10 anak. Rata-rata usia kelompok pertama adalah 18,5 tahun dan rata-rata usia kelompok kedua adalah 18,7 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok menjadi sama. Pertanyaannya adalah berapa tahun selisih usia kedua anak tersebut ya. Berapa tahun selisih usia kedua anak tersebut. Pertama ya, kita akan melihat dulu teorinya ya. Nomor 16 ya. Nah, misalnya ya, kita punya sekumpulan data dulu ya. Nah, misalnya kita punya data, ya anggap saja data usia gitu ya, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn ya. Nah, ini berarti ada N buah data ya. Ada N buah data. Nah, maka ya, kalau kita disuruh mencari rata-ratanya ya, maka yang disebut
rata-rata. Rata-rata itu lambangnya, kalau datanya X, lambangnya X strip di atas ya. Yaitu X1 tambah X2 dan seterusnya ya. Sampai Xn. Nah, kemudian dibagi ya dengan jumlah data ya. Dibagi dengan jumlah data atau banyaknya data yaitu N. Nah, ini biasanya ditulis X sama dengan ya sigma X ya dibagi dengan N ya. Nah, X adalah sigma X dibagi N ya. Sigma X itu adalah jumlah seluruh data ya. N banyaknya data, X rata-rata. Maka dari sini yang akan kita ambil adalah sigma X-nya ya. Jumlah seluruh data, sigma X adalah ya nilai rata-rata kali banyaknya data ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Nah, kan di sini ada 20 anak membentuk dua kelompok ya. Kelompok pertama rata-rata usianya 18,5, kelompok kedua 18,7. Nah, maka kalau kita tulis ya untuk kelompok anak ini ya, untuk 10 anak ya, 10 anak pada kelompok ya pertama ya. Nah, itu dia akan memiliki ya, dia akan memiliki yang namanya sigma X ya. Kita tulis ini sigma X 1 ya. Maksudnya kelompok pertama ya, sigma X1 sama dengan rata-rata kelompok pertama kali jumlah kelompok pertama ya. Maka nanti dapatnya adalah rata-ratanya katanya 18,5 dikali 10. Jadi dapatnya 185 ya. Nah, itu untuk 10 anak pada kelompok pertama memiliki jumlah total usia 185 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk 10 anak pada kelompok berikutnya ya. 10 anak pada kelompok kedua ya. Nah, 10 anak pada kelompok kedua ya. Maka akan kita dapatkan jumlah seluruh usia anaknya ya. Sigma X2 adalah X2 rata-rata ya kali N2. Nanti dapatnya 18,7 dikali 10 atau 187. Nah, itu baru data awalnya saja ya. Nah, sekarang ditukarkan. Jadi kira-kira begini ya. Misalnya kelompok pertama. Nah, ini ya, ini siswa di kelompok pertama ini ya. Ini kelompok pertama dan ini ada kelompok kedua ya. Nah, kita misalkan begitu ya. Nah, untuk kelompok pertama ya. Dan ini datanya ya. Jumlah siswanya ya ada 10 ya. Jadi N1 sama dengan 10. Nah, kemudian X1 rata-rata 18,5 ya. Sigma X1-nya 185 ya. Dengan cara yang sama ya untuk kelompok kedua, N2-nya adalah 10. Lalu nilai rata-rata rata-rata usia kelompok kedua 18,7 yang berarti jumlah usia seluruh anaknya 187 ya. Nah, lalu ya ada yang pindah gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang pindah ya. Nah, jadi dari yang kelompok pertama ini ada yang pindah nih, ini pindah ya. Nah, anggap saja yang pindah itu usianya A ya. Jadi usianya A yang pindah dari kelompok 1 menuju kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 ke 1 juga ada yang pindah ya. Ini ada yang pindah ke sini. Nah, anggap usianya B ya. Usianya B.
Nah, setelah pindah ya, setelah dua anak dipertukarkan, rata-rata menjadi sama ya. Nah, setelah dua anak ya. Setelah dua anak dipertukarkan, rata-rata kedua kelompok menjadi sama ya. Nah, secara matematik begini ya. Berapa rata-rata kelompok 1? Nah, rata-rata kelompok 1 itu kan mula-mula jumlah usianya 185 tuh. Ya, mula-mula jumlah usianya 185. Kemudian ada yang pergi, jadi kurangi A. Tapi ada yang datang, tambah B. Nah, dibagi dengan 10 ya. Nah, sedangkan di kelompok kedua rata-rata usianya adalah rata-rata jumlah usia mula-mula 187. Lalu ada yang pergi B ya. Tapi ada yang masuk usianya A ya. Sama dibagi dengan 10 ya. Kalau penyebutnya sama-sama 10, maka pembilangnya jadi sama ya. Jadi 185 kurang A plus B sama dengan 187 kurang B plus A. Nah, dari sini ya, A-nya pindah ke kiri ya, demikian juga B ya. Jadi nanti akan diperoleh ya, kalau B pindah ke kiri jadi 2B min 2A sama dengan 187 kurang 185 itu 2 ya dapatnya. 2B min 2A sama dengan 2, maka dapatlah jawaban yang ditanyakan. B kurangi A adalah 1 ya. Apa itu B kurangi A? B itu usia anak yang pindah dari kelompok 2 ke kelompok 1. A itu usia anak yang pindah dari kelompok 1 ke 2. Jadi B kurang A adalah selisih usia kedua anak yang dipertukarkan. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah B, yaitu 1 ya. Selisih usia kedua anak yang dipertukarkan adalah 1. Nah, baiklah ya, karena ternyata waktunya tidak mencukupi lagi, maka untuk sementara ya pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat, bisa membawa keberkahan bagi kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.